Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Full Moon Kitchen. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini Full Moon Kitchen mau masak bakso bulat seperti bola pingpong. Nah, hari ini kita mau masak bakso ya teman-teman. Ini baksonya kita campur sama tahu isian gitu teman-teman. Baksonya dijamin kenyal dan gak keras. Dan untuk rasanya itu jamin 100% itu daging sapinya mantul kerasa enak. Dan resep ini simple banget loh. Jadi nggak harus ribet untuk buat sup kuahnya lagi. Karena Full Moon Kitchen akan berbagi resep cara memasak bakso dan plus kuahnya yang simple. Teman-teman bisa lihat ini panas banget ya dan sebentar. Dan ini lihat isiannya kenyal banget, nggak keras. Dan ini tekstur dagingnya masih kebentuk karena di sini Full Moon Kitchen berbagi resep bakso kasar. Yuk lanjut ikutin Full Moon Kitchen membuat resep bakso. Lanjut, ini di sini ada tepung tapioka atau tepung cap tani yang biasa dipakai untuk bakso. Ini ada 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok, 6 sendok, 7 sendok, 7 sendok tepung tapioka ya. Bisa diganti pakai tepung tapioka cap tani, teman-teman. Nah, ini dianya. Ini ya perbedaannya 1 sendok makan sama 1 sendok teh. Lanjut di sini aku tambahkan setengah sendok teh tepung terigu. Ini nanti hasilnya supaya enggak terlalu jemek banget. Kemudian bawang putih goreng, bawang merah goreng, 2 sendok makan garam, 1 batang daun bawang. Kemudian ini ada es batu, nanti kita gunakan pada saat dagingnya mau dicoper atau dihaluskan. Lalu bumbu berikutnya kita tambahkan merica, boleh pakai black pepper atau white pepper, dan ini daging sapi yang sudah saya beli dalam keadaan sudah digiling. Beratnya kurang lebih 300 gram. Nanti teman-teman boleh sesuaikan ya kalau misalnya daging sapinya mau lebih banyak. Ini lanjut daging sapi gilingnya mau dicoper kasar. Nah, di sini daging sapi gilingnya aku beli di pasar. Ini masih segar banget dan ini nggak bau amis sama sekali. Jadi aku nggak perlu kasih marinasi atau kalau dicuci nggak mungkin ya. Jadi kalau di sini itu daging sapi kalau udah malam pasti didiskon. Nah, kalau aku belinya pagi-pagi jadi masih segar banget dan masih merah. Ini lanjut kita tambahkan sekitar 2 sendok makan bawang goreng. Teman-teman bawang gorengnya bisa digoreng sendiri atau beli yang udah jadi, nggak mau repot beli yang jadi aja jadi lebih cepet ya. Lanjut tambahkan 1 sendok makan bawang putih goreng dan 1 batang daun bawang. Ini tujuannya untuk mengurangi aroma amis pada daging sapinya. Dan tambahkan garam. Ini garamnya bisa diganti sama penyedap rasa ya sesuai dengan selera teman-teman. Lanjut es batunya kita masukkan sedikit dulu aja. Nanti es batunya dimasukkan sesekali supaya enggak langsung masuk sekaligus semua. Nah, ini dia kita gunakan telur. Ini telur ayam ya teman-teman, bukan telur bebek. Nah, ini kita gunakan putih telurnya aja. Kuning telurnya kita sisihkan, nanti kita akan gunakan untuk bagian isi tahunya. Nah, lanjut ini dagingnya yang mau kita chopper ya. Nah, di sini kita mau chopper daging sapinya. Di sini aku akan menchopper daging sapi dengan tekstur yang tidak terlalu halus. Jadi sedang ya karena saya suka makan bakso yang masih ada rasa waktu digigit itu masih ada rasa daging sapinya. Kalau semisalnya teman-teman pengen baksonya dengan tekstur daging sapi yang halus, itu di blendernya agak sedikit lama dan nanti dia warnanya akan berubah lebih halus, lebih mulus dan warnanya itu dia ke grey
grey gitu, terang. Kalau ini nanti dia bentuknya masih agak kasar gitu, teman-teman. Nah, ini kita blender sampai bentuknya kasar. Nah, kalau semisalnya teman-teman pengen tekstur baksonya itu yang halus, ini dicoper sampai 2 kali ya. Nah, di sini kita lanjut masukkan tepung tepung tapioka dan tepung terigu yang sudah diracik tadi di awal ya, teman-teman. Kita masukkannya secara bertahap, jangan sekaligus. Nanti kalau sekaligus prosesornya jadinya berat. Nah, ini lanjut kita masukin setengah. Lanjut dicoper lagi sampai semua tercampur rata. Nah, ini setelah semua adonan dan bahan-bahan dimasukkan, ini dia hasilnya teman-teman. Masih segar banget kan daging sapi aku? Tuh dianya. Tuh. Dah lanjut kita ke tahap membuat isian tahu. Nah, di resep bakso kali ini itu super-super kenyang ya teman-teman. Jadi ada bakso sapi dan ada isian bakso. Nah, dan bahan isian baksonya itu kita hanya menggunakan 2 sendok makan daging sapi yang sudah digiling dan tambahkan sedikit irisan daun bawang, lalu sekitar 2 sendok makan tepung tapioka, lalu sejumput tepung terigu aja teman-teman, jangan terlalu banyak nanti keras. Itu tujuannya tepung terigunya supaya tidak terlalu jemek, hasil baksonya cantik kayak yang dijual-jual di pasaran teman-teman. Jadi baksonya hasilnya itu padat kalau dikasih tepung terigu. Tapi kalau teman-teman mau skip tepung terigunya juga nggak apa-apa ya, sesuai selera aja. Ini lanjut, tahunya aku siapin 2. Ini tahunya bentuknya ukurannya sedikit gede ya teman-teman. Jadi ini tahunya sudah digoreng, kemudian ini aku belah 2. Dan di resep bakso kali ini aku mau menggunakan tahunya itu bentuknya kecil-kecil, tahu isiannya itu bentuk kecil-kecil. Kenapa? Nanti pada saat dimakan langsung sekali lep lep. Nah, gitu. Jadi makan tahunya nggak digigit sekali terus digigit lagi gitu, enggak. Jadi sekali makan gitu. Nah, ini kan sudah aku potong dadu, terus aku belah lagi jadi bentuk segitiga. Tuh, emang sih kecil banget, tapi nanti pas dimakan itu enak. Jadi enggak, misalnya nih kita masak makan tahu isi yang gede, ngegigitnya tuh 2 kali. Nah, kalau ini tuh sekali makan aja, sekali lep gitu. Nah, resep ini tuh aku temuin waktu aku makan bakso di daerah Cimahi, Bandung. Jadi aku pesen bakso itu pakai tahu isi. Tahu isinya tuh banyak banget dan kita jadi senang kan karena tahu isinya banyak karena dibuat kecil-kecil gini. Pelanggannya senang, pelanggannya pulang dengan keadaan senang, perut kenyang. Nah, kayak gitu. Jadi ibarat kata satu tahu jadinya 4 kan gitu. Kelihatannya banyak tapi sebenarnya itu satu tahu. Nah, itu ya teman-teman, ini tahunya udah dipotongnya semua kecil-kecil, lalu di bagian tengahnya itu kita kasih bolongan, kita kasih rongga nanti untuk memasukkan isian dagingnya. Nah, kayak gini teman-teman, tengahnya dibolongin, dikasih rongga, tetapi sisa tahunya ini jangan dibuang ya, dicampurin aja ke adonan untuk bahan isian tahunya. Nah, kayak di video ya, isiannya semuanya kita tampung. Nah, ini tahunya udah bolong semua teman-teman, udah siap untuk diisi pakai isian daging. Nah, kemudian sisa isiannya tadi itu kita campurkan dan kita tambahkan kuning telur sisa dari adonan daging sapi yang pertama tadi, teman-teman. Nah, di sini lanjut aja ini kita aduk lah, kita campur rata. Nah, ini tujuan dari si kuning telurnya itu teman-teman supaya kuning telurnya itu merekatkan si tahu dan si dagingnya supaya nanti waktu direbus tidak ambiar. Nah, tadi aku tambahkan satu satu segitu ya, segitu es batu supaya tujuannya dia dagingnya nggak kering. Jadi dagingnya terus lembab gitu. Nah, ini langsung diaduk-aduk.
Nah, ini diaduk-aduk terus. Daging sapinya itu diusahakan dia tetap dingin ya teman-teman. Karena proses ngebolongi tahunya lumayan lama supaya nggak kering. Nah, ini dianya. Bolongannya mau kita isi dulu dengan isian daging sapi. Kita isi semuanya sampai rata. Cantik ya. Bentuknya kecil, unyu-unyu, unik. Dan pada saat dimakan nanti simpel banget. Lanjut, untuk tahunya kita nggak perlu kukus ya. Untuk tahunya langsung kita rebus aja nanti berbarengan sama baksonya. Di sini aku udah nyiapin air panas yang mendidih dan di sini aku celupin 1 sendok. Nah, ini sendoknya aku angetin dulu. Nah, ini baksonya dibentuk-bentuk bulat gini. Jadi bentuk baksonya itu nggak halus. Bentuk baksonya kasar karena memang di resep ini aku membuat bakso dengan tekstur yang kasar. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen baksonya yang bentuknya halus, nanti dicopernya 2 kali ya teman-teman atau agak sedikit lama. Seperti ini semua adonan dibentuk bulat. Usahakan pada saat mencemplungkan bakso ke dalam air yang tenang ya teman, jangan ke dalam air yang mendidih. Nanti tekstur baksonya compang-camping ke sana kemari, bentuknya jadinya enggak bulat. Nah, di sini teman-teman untuk tahu isiannya langsung dimasukin aja jadi nggak perlu dikukus, simpel banget kan. Jadi kalau mau bikin bakso itu jangan pikir ribet, ribet harus gini, harus gitu. Enggak, sebenarnya itu simpel. Kitanya aja sendiri yang mikirnya ribet. Nah, ini tinggal masukin aja di air kukusan, di air rebusan bakso, maaf ya. Nah, ini jadi kita rebus berbarengan sama baksonya. Simpel banget kan, nggak harus dikukus. Dikukus, satunya direbus. Dan nggak boros gas juga. Nah, ini tahunya kita masukkan semua dan direbus kurang lebih 30 menit. Dan direbusnya menggunakan api kompor sedang aja ya teman-teman, nggak usah terlalu besar kompor apinya supaya nggak buru-buru, santai aja karena tadi kan kuahnya masih anget, ini kita hanya mau mematangkan daging sapinya. Lanjut baksonya direbus dulu ya teman-teman. Setelah 30 menit kemudian, kita cek. Wah, airnya sudah menggelegar dan semuanya sudah mengapung ke atas ya teman-teman. Wah, cantik banget, hasilnya ngembang. Hasilnya ngembang banget, ini bakso tanpa bahan pengembang dan tanpa bahan borak ya. Ini alami, ini murni, tanpa bahan pengawet makanan apapun dan ini sehat bisa dimakan untuk anak kecil. Sekarang kita mau cek tahunya mateng nggak sih? Mateng dong dan dia ngembang juga isiannya. Puas banget ini makan bakso pakai tahu unyu-unyu. Oke, dan ini aromanya mantep ya. Tapi aku kurang merekomendasi kalau ini untuk jualan teman-teman. Karena kandungan tepungnya sangat sedikit dan ini rasa daging sapinya kerasa banget. Kalau untuk jualan kayaknya ini rugi karena dapat bulet-buletannya itu cuma sedikit teman-teman. Jadi di sini ini aku buat resep untuk makan sendiri ya. Kalau untuk perut sendiri ya harus yang enak lah buatnya, masaknya yang mantap, yang sehat, yang bergizi ya, apalagi untuk keluarga. Dan ini baksonya pada saat dibelah, duh lembut banget. Padahal pisau aku tuh tumpul nggak tajam karena tekstur bakso yang lembut, jadinya bisa motong pisau aku. Nah, ini dianya tekstur bagian dalam baksonya, kenyal banget teman-teman. Tuh, kenyal banget dan ini masih panas loh. Duh, bentar ya. Aku dinginin dulu. Nah, ini dia teman-teman. Coba kita belah. Ya, tuh enak kan tuh. Ini enak banget loh. Tuh, kenyal banget dan gak keras. Dan bentuknya itu juga nggak penyet kemana-mana karena kita tadi menambahkan sedikit tepung terigu. Kuncinya di situ, rahasia pedagang tuh di situ teman-teman. Karena aku juga pernah nangkringin orang-orang bikin bakso di gilingan pembuatan bakso. Yuk, ini dianya. Setelah kita kukus, maaf ya, setelah kita rebus kurang lebih 30 menit, ini suhu suhu airnya kita netralkan dulu karena baksonya mau kita keluarin dan mau kita saring. Jadi suhunya kita netralkan dulu ya. Lanjut ini baksonya mau kita saring. Ini baksonya kita pindahin dulu ke wadah.
Lanjut ini kuahnya jangan dibuang teman-teman. Pedagang bakso juga kuahnya ini tuh nggak dibuang. Ini tuh dijadiin kaldu untuk supnya. Nah, kalau kita untuk masakan rumah gini langsungin aja masukin bumbu. Pakai garam, pakai kaldu sapi, terus mau mau yang pakai Ajinomoto atau Sasa atau Masako masukin aja lah ya. Terus tambahin gula ya, terus tambahin merica. Ya. Kemudian kalau sup itu yang paling terpenting itu harus ada aroma daun bawangnya. Ya, sebentar ya aku iris-iris dulu daun bawangnya. Nah, ini daun bawangnya langsung aja kita cemplungin. Ini terpenting ya teman-teman, kalau ngebuat sup harus ada daun bawang dan daun seledri. Kemudian ini penikmat nomor satu yaitu bawang putih goreng. Ini bawang putih gorengnya aku ancur-ancurin supaya dianya wanginya lebih ngereng. Gitu ya. Ini aku tambahin lagi. Semakin banyak bawang putihnya semakin wangi. Nah, ini dianya. Kita tambahin lagi bawang gorengnya, tapi bawang gorengnya nanti kita tambahkan sebagai taburan pada saat dimakan baksonya ya. Lanjut ini mau kita rebus lagi sampai si airnya mendidih dan aroma dari bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya keluar. Oke. Sebentar ya teman-teman, aku cari tutup pancinya ini tadi di mana aku simpen. Sebentar, nah ini dia. Kita tutup dulu ya. Kita tunggu sampai airnya mendidih lagi. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Selamat mencoba.